Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pandangan filsafat tentang hakikat manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sempurna dan memiliki keunikan. Upaya pemahaman hakikat manusia sudah dilakukan sejak dulu. Namun hingga saat ini belum terdapat pernyataan yang benar-benar tepat dan sesuai dikarenakan manusia itu sendiri memang unik. Antara manusia yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Bahkan orang yang kembar identik sekalipun pasti memiliki perbedaan, mulai dari fisik, ideologi, pemahaman, kepentingan, dan lain-lain. Dengan demikian, sampai saat ini belum terdapat definisi yang tepat untuk diamini oleh sebagian orang. Namun, para ahli pikir dan ahli filsafat itu memberikan sebutan kepada manusia sesuai dengan kemampuan yang dapat dilakukan manusia. Nah, sebutan manusia itu diantaranya yaitu yang pertama, manusia adalah Homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai budi. Kedua adalah manusia adalah animal rasional, artinya binatang yang berpikir. Ketiga, manusia adalah Homo laquin, artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa. Yang keempat, manusia adalah Homo faber, artinya makhluk yang terampil. Kelima, manusia adalah zoon politikon, yaitu hewan yang berpolitik. Kemudian, yang keenam, manusia adalah Homo economicus, yaitu makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis. Dan yang ketiga, manusia adalah Homo religius, yaitu makhluk yang beragama. Ya. Hakikat manusia berdasarkan pandangan filsafat itu dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang masalah rohani dan jasmani. Yang kedua, sudut pandang antropologi. Dan yang ketiga, pandangan Freud. Kemudian yang keempat, sudut pandang asal mula manusia dan tujuan hidup manusia. Baik, yang pertama dalam sudut pandang masalah rohani dan jasmani itu dapat dilihat dari beberapa aliran. Yang pertama yaitu aliran serba zat atau paham materialisme. Nah, berdasarkan paham atau aliran serba zat ini mengatakan bahwa yang sungguh-sungguh ada itu adalah zat atau materi. Alam ini adalah zat atau materi dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu manusia adalah zat atau materi. Nah, manusia adalah apa yang nampak sebagai wujudnya, terdiri atas darah, daging, dan tulang. Jadi aliran serba zat ini atau paham materialisme ini lebih berpemahaman bahwa esensi manusia adalah lebih kepada zat atau materinya. Manusia itu bergerak menggunakan organ, makan dengan tangan, dan berjalan dengan kaki. Dan semuanya itu serba zat atau materi. Kemudian yang kedua yaitu aliran serba ruh atau aliran idealisme. Nah, dalam aliran serba ruh atau idealisme ini berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ruh. Nah, jadi hakikat manusia adalah ruh. Ruh di sini dapat diartikan sebagai jiwa, mental, dan rasio atau akal. Karena itu, jasmani atau tubuh atau tadi materi dan zat itu merupakan alat jiwa untuk melaksanakan tujuan, keinginan, dan dorongan dari jiwa manusia. Dengan demikian, aliran serba ruh ini beranggapan bahwa yang menggerakkan tubuh itu adalah ruh atau jiwa. Jadi tanpa ruh atau jiwa, maka jasmani, raga atau fisik manusia itu akan mati sia-sia dan tidak berdaya. Itu yang kedua, yaitu aliran dualisme. Ya, nah, aliran dualisme ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu ada jasmani dan rohani. Nah, aliran
ini pula menekankan bahwa manusia itu merupakan kesatuan rohani dan jasmani, begitu. Jadi aliran ini meyakini bahwa sesungguhnya manusia itu tidak dapat dipisahkan antara jiwa dan raga, atau antara zat dan ruh, karena pada hakikatnya keduanya itu tidak dapat dipisahkan, masing-masing memiliki peranan yang sama-sama vital. Jiwa tanpa ruh ia akan mati, dan ruh tanpa jiwa ia tidak dapat berbuat apa-apa. Selanjutnya yaitu aliran eksistensialisme. Aliran eksistensialisme ini merupakan aliran filsafat modern. Nah, berpikir tentang hakikat manusia merupakan eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Jadi intinya hakikat manusia yaitu apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Jadi menurut aliran eksistensialisme itu, manusia dipandang itu dari segi eksistensi manusia itu sendiri. Tuh. Selanjutnya, yang kedua yaitu dari sudut pandang antropologi. Dari sudut pandang antropologi ini dibagi menjadi 3, ya. Yaitu yang pertama, manusia itu sebagai individual being, atau manusia sebagai makhluk individu. Nah, manusia sebagai makhluk individu ini memiliki hak asasi sebagai kodrat alami atau sebagai anugerah Tuhan. Nah, hak asasi manusia sebagai pribadi itu terutama pada hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Manusia itu sering memperlihatkan dirinya atau individualitasnya itu sebagai makhluk individu itu seperti ketika mereka memaksakan kehendak, ya, atau egoisme, memecahkan masalah sendiri, percaya diri, dan lain-lain. Itu merupakan bentuk dari individual being-nya. Kemudian manusia sebagai social being, atau manusia sebagai makhluk sosial. Nah, telah kita ketahui bersama bahwasanya manusia itu tidak dapat hidup sendirian. Manusia membutuhkan manusia lain agar tetap bisa eksis menjalani kehidupan. Esensi manusia sebagai makhluk sosial ialah adanya kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya dalam kehidupan bersama, dan bagaimana tanggung jawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan itu. Kemudian yang ketiga yaitu manusia, atau disebutnya sebagai moral being, ya, artinya manusia sebagai makhluk susila. Pandangan bahwa manusia sebagai makhluk susila itu bersumber pada kepercayaan bahwa hati nurani manusia itu secara a priori adalah sadar nilai dan pengabdi norma-norma, ya. Kesadaran susila atau sense of morality itu tidak dapat dipisahkan dengan realitas sosial, karena adanya nilai-nilai atau efektivitas nilai atau berfungsinya nilai itu hanya ada di dalam kehidupan sosial. Nah, ketiganya ini, ya, individual being, social being, dan moral being itu tidak dapat dipisahkan, atau ketiga esensi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terlepaskan dari diri manusia. Selanjutnya yaitu pandangan sini ada sudut pandang Freud tentang struktur jiwa, bahwa menurut Freud, manusia itu memiliki struktur psikologis yang terdiri dari das Es, ya, atau the id, kemudian das Ich atau ego, dan das Über Ich atau super ego. Baik, yang pertama yaitu das Es atau the id. Das Es atau the id ini merupakan bagian yang paling dasar yang berkenaan dengan hasrat-hasrat
atau sumber nafsu kehidupan. Nah, semua tuntutan das es atau id ini semata-mata demi kepuasan, tanpa memperhatikan nilai baik buruk. Id ini didorong oleh prinsip kesenangan yang berusaha untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhan tanpa memperhatikan baik buruknya atau dampaknya. Kemudian yang kedua yaitu das Ich atau ego. Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas. Nah, menurut Freud, ego itu berkembang dari id dan memastikan bahwa dorongan dari id itu dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dunia nyata. Fungsi ego baik di pikiran sadar, prasadar, dan tidak sadar. Ego itu bekerja berdasarkan prinsip realitas yang berusaha untuk memuaskan keinginan id dengan cara-cara yang realistis dan sosial yang sesuai. Itu ego. Kemudian yang ketiga yaitu das Über-Ich atau super ego. Super ego merupakan bagian jiwa yang paling tinggi, sifatnya paling sadar norma atau yang paling luhur. Bagian ini yang paling lazim disamakan dengan hati nurani. Setiap motif dan tindakan das Über-Ich atau super ego ini selalu didasarkan pada asas-asas normatif. Super ego ini selalu menjunjung nilai-nilai, baik etika maupun nilai religius. Nah, dengan demikian, super ego adalah bagian jiwa yang paling sadar terhadap makna kebudayaan, membudaya dalam arti sadar nilai moral. Nah, itu watak super ego ialah susila. Selanjutnya yaitu hakikat manusia dari sudut pandang asal mula manusia dan tujuan hidup manusia. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini mempunyai asal usul dan tujuan keberadaannya. Begitu juga dengan manusia. Asal mula dan tujuan hidup manusia itu merupakan substansi yang sulit dijelaskan karena akal manusia sangat terbatas untuk mencapai substansi tersebut. Pikiran manusia tidak pernah mampu menjelaskan secara terperinci tentang substansi asal mula tersebut. Meskipun demikian, pikiran manusia itu dapat dipastikan mampu secara logis menyimpulkan dan menilai bahwa hakikat asal mula itu hanya ada satu, yaitu bersifat universal dan berada di dunia metafisis. Itu yang merujuk pada keberadaan Tuhan. Nah, mungkin dalam agama Islam, manusia itu meyakini bahwa ia itu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan juga, gitu ya, kepada Allah juga, dari Allah dan akan kembali ke Allah, gitu. Itu berdasarkan asal mulanya. Kemudian dalam Islam, setidaknya manusia itu mempunyai paling sedikit 4 tujuan hidup, ya. Yang pertama yaitu untuk beribadah, kemudian sebagai khalifah, ya, kemudian juga untuk mencapai kesuksesan dunia akhirat dan mendapatkan ridho Allah, ya. Itu mungkin hakikat manusia dilihat dari sudut pandang filsafatnya. Simpulannya yaitu bahwa hakikat manusia dalam pandangan filsafat dapat dibagi menjadi atau dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang, yaitu dari sudut pandang masalah rohani dan jasmani itu terdiri dari aliran serba zat atau paham materialisme, kemudian aliran serbaru, idealisme, aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme. Kemudian dari sudut pandang antropologi itu manusia sebagai
individual being, social being, dan moral being. Kemudian pandangan Freud mengenai jiwa, bahwa menurut Freud manusia itu memiliki struktur psikologis yang terdiri dari Das Es atau the id, kemudian Das Ich atau ego, dan Das Über-Ich atau super ego. Kemudian dari sudut pandang asal mula dan tujuan hidup manusia, bahwa asal mula kita itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah juga. Dan tujuan hidup manusia yaitu beribadah, kemudian menjadi khalifah di muka bumi, sukses dunia akhirat, dan gapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.